warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, nama saya Meli Hendriani. Saya mengajar di MAN 4 Bogor, mata pelajaran matematika. Saya juga tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel di kelas 10 MAN 4 Bogor. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat-sehat semua ya, alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika dengan babnya yaitu persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelum kita belajar, sudah pada rapi semua? Sudah ya, sudah pada cantik pada ganteng ya. Kalau begitu kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau doa? Silakan Wes. Baik, untuk kembali belajar hari ini yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa dulu ya sebelum masuk ke materi ya. Sepertinya sudah lengkap nih, tapi nggak abdol kalau tidak menyapa ya. Alisa ada? Oke. Dian, Pak Wesa, Gus Piandi, Jamaludin, Mahes, Marsha, Melianti. Hari ini kita belajar sistem persamaan linear 3 variabel. Apa sih tujuannya kita belajar hari ini? Nah ini ya. Jadi melalui model pembelajaran PBL, peserta didik dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari sistem persamaan linear 3 variabel. serta menentukan solusi permasalahan. Indikatornya ada 4 nih yang harus kalian capai. Yang pertama, mampu membuat mengubah sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah sehari-hari. Yang keduanya, menentukan himpunan penyelesaiannya, terus menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang terakhir itu bekerja sama, bernalar kritis dan kreatif itu melalui penyelesaian LHP. Jadi nanti kalian dikelompokkan berkelompok ya. Kelompoknya kan sudah ibu tentukan ya. Dan nanti tinggal berkelompok di singkat yang kedua. Nah, sebelum ke kita belajar biar kalian semangat dan kalian cinta selalu tanah air, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu? Boleh. Ayo kita bernyanyi ya, kita nyanyi dulu nih. Oke, silakan berdiri aja biar ini. Lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, setegak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih, silakan duduk kembali. 2 variabel itu waktu kapan? Kelas SMP ya? SMP kelas 8. Nah, ini Ibu ada sesuatu buat kalian. Ibu ingin kalian mengerjakan dulu. Ibu ingin mengingatkan kalian dulu ya. Kalian ingat gak sih tentang sistem persamaan linear 2 variabel? Ini ada odol namanya. Jadi kalian siapkan HP-nya, silahkan scan ini dan jawab pertanyaan-pertanyaan di dalam odol ini. Coba scan dulu HP-nya, boleh?
Di situ terdapat 10 pertanyaan tapi terkait sistem persamaan linear 2 kali variabel. Jadi Ibu ingin mengingatkan kembali yang bagaimana sih yang persamaan linear 2 variabel ini? Ini sebagai asesmen awal ya, asesmen awal kalian. Sudah bisa masuk? Atau Ibu share aja itunya ya? Apa sih linknya? Linknya Ibu share ya di grup ya. Bisa di grup ada. Coba cari di grup, udah bisa nih sama Ibu. Ada? Ketemu? Ada. Kalau ada udah masuk? Bisa masuk? Bisa. Kalau bisa silakan kerjakan. Waktunya selama 5 menit di situ. Yang nilainya tertinggi di sini. Pakai nama langsung start ya. Tercepat nih ngerjainnya. Dan masih Jamal skornya masih 8 tuh. Ayo siapa nih yang mau mengalahkan Jamal? Baru 2 orang nih. Ayo sambil mengingat. Apa belum masuk nih? Udah, coba Ibu sebutin lagi. Rianti kenapa lupa ya Rianti? Ayo, kamu diskusi sih? Ayo. Coba kita lihat hasilnya. Oh, ternyata yang nilainya tertinggi ada 2 orang nih. Coba kita lihat. Ternyata Muhammad Al-Faujan dan Silvi Febrianti. Berarti Silvi dan Muhammad Al-Faujan itu sudah bisa ya, sudah mengingat, udah ingat ya. Masih ingat tentang sistem persamaan linear 2 kali variabel. Coba deh kita bahas dulu ya yang persamaan linear 2 variabelnya, kita lihatkan kembali. Di situ kan pertanyaannya yang pertama, apa itu persamaan linear 2 variabel? Memiliki 2 variabel, gitu kan ya. Apa itu koefisien? Kan ada yang itu ya. Koefisien itu yang apa? Kalau misalkan 2x tambah 5y, koefisien x-nya berapa? 2. Apa? X. 2x. 2. Ayo, apa yang benar? 2. Koefisien itu adalah angka ya depan kali variabel. Masih ingat ya persentinya ya? Terima kasih. Ternyata yang ada yang 9 berarti itu masih ingat betul ya Silvi dan Fauzia. Terima kasih ya bisa ingat kembali. Nah, sekarang kita akan belajar sistem persamaan linear 3 kali variabel. Apa sih bedanya dengan 2 variabel? Sebenarnya antara 3 variabel dan 2 variabel cara penyelesaian itu hampir sama. Yang membedakan berarti namanya juga kan 2 variabel dan 3 variabel. Yang membedakan apanya nih? Variabelnya. Kira-kira kalau sistem persamaan linear 3 variabel berarti ada berapa variabel? Ada 3 variabel. Coba siapa yang masih ingat kalau sistem persamaan linear 2 variabel cara menyelesaikannya menggunakan berapa metode? Ayo Rajaki apa aja? Eliminasi, substitusi, dan betul kan? Betul. Benar ya ternyata. Jadi dalam 2 variabel itu ada 3: eliminasi, substitusi, dan apa itu eliminasi cu? Apa makna eliminasi? Menghilangkan satu variabel. Caranya bagaimana? Cara menghilangkan apakah jreng dihilangkan, disulap? Seperti itu. Bukan Rajaki lagi, gimana cara hilangkannya? Koefisiennya harus sama. Koefisiennya harus sama, betul kan? Betul, iya. Kalau dihilangkan otomatis koefisiennya harus sama. Kalau sub yang kedua apa? Substitusi bagaimana? Atau mengganti. Kalau gabungan bagaimana?
digabungkan. Nah, sekarang lihat gambarnya. Di sini misalkan ini ada gambar sayuran ya. Kenapa ibu menggambarkan ini, memunculkan gambar ini? Kalau misalkan kalian itu belanja 3 orang dengan 3 jenis. Misalkan ya, Mahes beli mentimun, terus beli tomat, sama beli apa nih? Cabai. Nah, misalkan 3 jenis. Datang lagi Nagpira, beli yang sama, 3 jenis juga. Muncul lagi Narna, sama belinya 3 jenis. Nah, itu kira-kira ada berapa, ada disebut apa itu? Kalau misalkan kalian belanjanya 3 jenis, berhubungan dengan apa kira-kira? 3 ada 3 jenis itu dimisalkan dengan 3 variabel, yaitu X, Y, sama di sini juga. Coba siapa yang mencontohkan? Di sini misalkan itu apa? Kira-kira yang menghubungkan 3 variabel ya seperti apa kira-kira? Misalnya seperti tadi ibu nih, kasih contoh kan tadi ya. Coba kalian misalnya bagaimana nih? Marna beli buku, pensil, penghalu. Ada berapa jenis? 3. Terus harus ada berapa orang di pelakunya? 3. Kira-kira siapa lagi ya yang beli? Catat aja. Belinya harus bagaimana kalau 3 variabel? Sama jenisnya, jadi bisa dihitung gitu ya, dihitung. Paham itu? Nah, manfaatnya apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini kalian bisa baca. Yang pertama adalah mencari keuntungan. Nah, biar kalau belanja, di situ mah gini harganya segitu, jadi di sini lebih murah. Nah, bisa memilih ya, mana yang lebih murah kan jadi lebih untung. Nah, seperti itu. Terus mencari harga dasar. Kalau digabungkan, misalnya titip anu kan banyak misalkan. Ini kira-kira Mahes berapa nih belanja? Terus dia berapa kan? Bisa dihitung dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Membandingkan harga dan menghemat uang. Tuh, jadi kalau pengen kaya harus bisa nih sistem persamaan linear 3 variabel. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk kegiatan inti nih. Kita di sini akan belajar menggunakan sistem metode apa tadi teh? Model pembelajaran apa? Problem based learning. Ya, ada 5 sintaks di sini. Yang pertama, ibu akan mengorientasikan kepada masalah. Nanti ibu akan sajikan sebuah video yang merupakan simulasi dari sistem persamaan linear 3 variabel. Itu boleh kalian tanya-tanya kalau nggak paham, nanti buat kelompok ya. Setelah buat kelompok akan dibagikan LKPD. Nah, sebelum itu kita simak dulu videonya ya. Siap? Mudah-mudahan video ini dapat dipahami ya. Kalau tidak paham boleh bertanya. Ya, silakan di sini. Itu ya videonya. Jadi di situ masih ingat kan? Ada berapa? Ada apa aja di situ di video? Ada di sini dulu ya? Isinya berapa orang? Ya, ngapain mereka? Kemana? Beli apa? Ingat kan? Itu gak ngambil namanya ya? Kayaknya mereka pada malu. Yang baru aja dikasih nama misalkan si A, si B, dan si C. Nah, kira-kira itu termasuk apa? Termasuk sistem apa? Bisa nggak disebut ke dalam? Linear 3 variabel. Gimana caranya? Ada tiga apa? 3 orang. Dan 3 apa 3 itu? 3 hal yang sama. Apa? Variabel. Ya apa? Cire, dan solusi. Bagaimana caranya agar itu termasuk ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel? Diibaratkan apa? X, siapa yang X? Siapa yang Y? Siapa yang Z? Kalau misalkan kucuk-kucuk Ilyas jajan cireng 1 atau 3, kira-kira
dia bisa menebak nggak berapa harga cireng tersebut? Bisa dengan menggunakan penyelesaian dari masalah yang tadi ya, yang misal tadi ya. Nah, kalau seperti itu, bagaimana kalau kalian diskusikan AKPD yang sudah ibu susun? Setuju? Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua ya, yaitu mengorganisasikan kelompok. Silakan kalian berkelompok. Kelompok satu di sebelah sini aja ya. Iya, kelompok satu itu siapa? Kelompok Mahes, Maya Suari, Siti Desita, M. Ilyas, M. Paujan, dan dia. Di sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 2, Silvi, Melianti, Rajaki, Hidayat, dan Marsya. Ikut kelas ini. Kelompok 3, ya. Ini silakan. Diskusikan ya nanti ya AKPD. Jadi setiap kelompok hanya mengerjakan satu soal saja. Ya. Silakan kalian pelajari dulu. Di situ ada literasinya. Ada apa? Ada barcode yang bisa kalian pelajari. Yang barcode ini adalah barcode bahan ajar yang ibu buat. Barcode yang sebelah sini adalah YouTube yang ibu sarankan untuk kalian pelajari. Ya, di situ ada berbagai cara untuk menyelesaikan masalah sistem persamaan linear setiap hari. Di AKPD juga ibu sudah tempelkan di situ barcode-nya. Silakan pelajari dulu, lalu didiskusikan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Masalahnya ada 4 ya. Tinggal pilih sesuai dengan kelompok aja. Kelompok 1 berarti masalah nomor 1. Kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, dan kelompok 4 nomor 4. Silakan. Kalau ada yang bertanyakan silakan boleh bertanya. Video yang tadi ini yang dikerjakan untuk presentasi. Ini kamu kelompok 2 berarti nomor 2. Ya. Bisa? Kalau bertanya silakan ya. Boleh di situ, boleh di kertas sekalian. Ya. Silakan langsung. Ya. Ya. Kenapa? Nomor berapa Manes? Nomor 1. Itu ada berapa metode? Dalam 3 variabel ada berapa metode yang bisa digunakan? 3 apa aja? Eliminasi, substitusi, gabungan. Nah, untuk kerjaan ini boleh kalian mengerjakan dengan metode apa saja. Silakan, bebas. Boleh eliminasi, boleh substitusi, boleh gabungan, asal kalian paham. Nah, ya, silakan. Ya, sama-sama. Eliminasi digimanain coba? Udah dipelajari belum? Hilangkan. Kalau substitusi? Digantikan. Ya, berarti kalau gabungan dua-duanya. Boleh silakan. Kira-kira memilih apa nih? Gabungan. Kenapa? Oh gitu. Wah, boleh. Coba digabung-gabung gimana? Oke, silakan. Boleh ya gunakan gabungan. Yang tadi sama pengertian yang dari Raja. Jadi saya itu keponya gini kan, misalnya kan itu cuma 3 barang ya Bu ya. 3 barang. Ya. Oke. Misalnya kalau saya beli banyak barang, misalnya lebih dari 3 gitu. Lebih dari 3. Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Apakah tetap kita gunain sistem yang kan 3 variabel itu kan? Itu gitu Bu ya. Nah, perhatikan dulu nih. Kira-kira barangkali ada yang mau jawab. Coba, kata Marna, kalau kita belinya barangnya banyak, kira-kira bisa nggak menggunakan 3 variabel? Tapi jenisnya sama kan? Itu Nah, jenisnya sama. jenisnya sama, ada kemungkinan bisa. Tapi kalau misalnya jenisnya beda, nggak bisa.
bukan masalah jenisnya sih. Kan kalau misalnya kita beli barang nih, jenisnya itu mungkin sama tapi banyak gitu. Jadi satu misalnya saya beli buku, kacamata, pensil. Nah, pensil, buku, kacamata, pangsurut sama pulpen. Nah, saya kan itu banyak jenisnya itu banyak gitu. Sama tapi jenisnya. Oh, gimana? Berapa orang lebih dari 3 gitu bisa gak sih? Enggak, maksudnya 3 orang tapi jenis barangnya banyak ya. Tapi sama juga. Sama. Kira-kira bisa nggak? Itu 3 variabel bukan? Berapa variabel tadi kalau disebutin? Ada 5 barang. 5 barang kan? Berarti 5 kali. Bisa aja Magna. Bisa aja. Ya, nih matematika apa sih yang nggak bisa? Matematika. Wow. Coba yang bisa didapat matematika. Asal ada temennya kata Jaki. Benar. Asal ada temen. Kalau dia nggak mau kasih mau orang. Gitu. Paham? Bisa. Sekarang kita aja dulu deh. Oke. Terima kasih. Ya. Silakan. Nah, jadi gabungan namanya ya. Berarti alineasi dulu. Substitusi baru gabungan. Boleh. Silakan. Kerjanya di sini. Sudah selesai belum? Kalau ada yang sudah, silakan hasilnya dipotongkan saja ya. Terus kirim ke WA ibu. Nanti ibu share-nya lewat WA ibu aja. Paham? Nah, jadi kalian nggak usah nulis, tinggal menjelaskan saja gitu. Ya, oke. Yang sudah boleh langsung kirim. Kayaknya udah siap ya? Ya. Kita mulai peserta kerjanya ini udah pada ngirim nih dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 juga udah. Ya, sama kelompok 4 udah nih, udah lengkap nih. Berarti kita sekarang presentasi yang kelompok 1 dulu ya. Tapi sebelum itu nih, ibu ingin cek konsentrasi. Boleh ibu cek konsentrasinya? Boleh. Oke, semangat? Masih. Matematika? Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. bisa? Kelompok 1. Silakan tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kami akan menjelaskan soal nomor 1 yaitu tentang soal persamaan linear 3 variabel. Untuk soal Soalnya akan dibacakan oleh Ilyas. Nah, kan ada 3 orang, Linda, Seti, dan Dayu berbelanja di sebuah toko buku secara bersamaan. Maka Linda kan tadi membeli 3 buku, jadi 3x. Linda membeli 2 ballpoint menjadi maka X dikurangi 2X sama dengan min X ditambah 2Y dikurangi Y sama dengan Y, Z dikurangi Z sama dengan 0. Kita ditambah aja min X ditambah min X sama dengan min 2X. Nah selanjutnya yang ini 1000 di dua nih Zaki. Maaf, coba Bu yang ke gambar yang sebelumnya. Gambar sebelumnya. Tanya. Ini. Nah, itu tuh yang eliminasinya. Kenapa itu harus dikali 1 dan harus dikali 2? Yang mana? Ini. Ya. Yang jelas ya antara sambalnya. Nah. Berapa? Ketiga X plus Y tambah 2Z. Kalau ini saja yang Linda itu tidak ada Z-nya, bisa atau tidak? Soalnya misalnya kan Linda kan katanya Wes cuma berapa aja tadi? Dua aja. Ya itu 2 aja. Nah berarti variabel yang emang nggak di Linda beli nih, misalnya kayak Linda nggak beli pensil tapi beli buku dan ballpoint. Nah itu tuh variabel yang
Z-nya itu kan sebagai pensil itu bisa jadi dinolin aja, jadi cuma ditambah Z gitu. Tiga variabel ini dari yang Bu Meli jelaskan tadi ada tiga cara. Yang pertama ada eliminasi, ada substitusi, dan terakhir ada gabungan. Nah, dari metode yang kelompok kami kerjakan, di sini kelompok kami itu menggunakan sistem gabungan. Terus Bu Meli tadi sempat nanya, kenapa sih kok kalian nggaknya gabungan? Kenapa gabungan? Soalnya karena kelompok kita tuh suka banget sama challenge. Jadinya tantangan gitu. Jadi kita pengen nyoba, kalau misalnya pakai yang kita nyoba yang gabungan karena lebih seru aja dan menantang gitu. Nah, gitu. Oke, jadi bisa tiga-tiganya ya. Gitu. Sekali lagi tepuk tangan dong sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini bukan dari kasih kursi, tapi kami ingin presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin. Nama saya Dato Zafarni. Nama saya Mujahdi. Nama saya Siti Sarahman. Nama saya Muhammad Magna Saputra. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang soal nomor 3. 3. Silakan. Bisa paling cantik ya. Jumlah angka-angka tersebut adalah 11 dua kali. Angka pertama ditambah angka kedua sama dengan angka ketiga. Angka pertama ditambah angka kedua dikurangi angka. Bilangan terdiri dari 3 angka. Kita misalkan A, B, dan C. Jumlah angka-angka tersebut adalah 11. Jadi A tambah B tambah C sama dengan 11. Kita buat itu jadi kami. Saya ditambahin jadi Kenapa itu min C? Oh, C tambah min C sama dengan terus sama dengan 11 sama 8 ditambahkan jumlah jadi 11 selanjutnya. Yang eliminasi yang selanjutnya, selanjutnya eliminasi C pada persamaan 2 dan 3. Eliminasi C. Iya. Jadi 8 bagi 2 sama dengan B sama dengan 4. Nah, ini udah ini ya. Jadi kita ke selanjutnya. Jadi B-nya adalah Jadi B-nya ada 4 ya. adalah 4. Jadi ke selanjutnya nih. Ini ya. Ya sama lah, kita juga menantang diri. Ini terlalu easy banget gitu. Dan kita bisa lihat ya di tulisan tadi dari 1 sampai 2 itu ditulis oleh Ija, mana dia cuma satu perempuan di sini di kelompok kami. Di tulisannya yang paling bagus pasti perempuan lah. Jadi kesimpulannya metode kami juga sama, metode gabungan, substitusi dan eliminasi dan substitusi. Jadi kita ini bisa mencari suatu nilai atau sesuatu yang Salah ini harusnya eliminasi B. Nah, kalau angka pertama ditambah, sedangkan angka kedua dikurang. Ya, tandanya berarti ditambah. Sedangkan yang di bawah kan tandanya sama-sama min. Berarti dikurang. Jadi kalau tandanya beda ditambah, tandanya sama dikurang. Biar hasilnya 0. Tepuk tangan dong untuk yang terakhir. Ada lagi gak? Wis masih menantang. Ada lagi ya. Jangan bos segera. itu kan kenapa A sama dengan 1? Padahal 0 dikurangi 1 itu 0 dikurangi 1. Iya. Paham? Ada lagi gak? Enggak ada. Udah ada. Oke, kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Nah, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ternyata semuanya menggunakan metode gabungan. Semuanya berarti suka tantangan ya, alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Kita simpulkan dari hasil kegiatan kali ini. Berarti kesimpulan yang pertama kira-kira apa nih? Siapa yang menyimpulkan? Oke, Rajaki apa? Jadi yang pertama itu yang eliminasi kan ada 3 kali eliminasi, Bu. Ya, yang lihat tadi apa? Langkah. Oh, kalau menggunakan metode gabungan. Ya.
Jadi yang pertama dan yang kedua itu harus variabelnya itu harus sama, misalnya A, yang pertama itu A dan yang kedua itu harus A. Apanya yang samanya? Variabel, Yang diapanya? Yang dieliminasi. Oke. Kalau misalnya beda, hasilnya juga akan berbeda. Oke, begitu katanya. Jadi kesimpulan yang pertama, kalau eliminasi, langkah pertama dan kedua eliminasinya harus variabel yang sama sehingga mendapatkan persamaan yang sama. Begitu ya tadi ya. Kalau misalkan persamaan satu, misalkan yang sisa misalkan A dan B. Berarti persamaan yang kedua juga yang sisa harus A dan B. Otomatis yang dieliminasinya ya harus sama. Tepuk tangan dong. Kesimpulan yang kedua. Apa kesimpulan yang kedua? Apa? Nah, jadi kesimpulan yang kedua ini kalau menurut saya kan kayaknya gitu udah kesimpulan pengertian dari dasar itu. Jadi menurut saya kalau kesimpulan saya ini sangat bisa berguna gitu buat kehidupan. Oh, alhamdulillah berguna untuk kehidupan ya. Jadi kita bisa bisnis itu dengan 3 variabel ini aja bisa gitu. Butuh bisnis ini ya. Jadi yang kita hemat dan bangga kaya ya. Jadi kesimpulannya 3 variabel ini kata Mama bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ada berapa itu metode? 3. Apa aja? Kenapa ibu ditanya nih dari tadi? Kok semua gunakan gabungan? Kenapa? Ayo, kenapa sih menggunakan gabungan selain tantangan kata Mahes ya? Seru gitu ya. Jadi tiga-tiganya dicoba gitu. Lebih mudah. Jadi kalau kita ketemu eliminasi langsung ke substitusi ya. Bebas silakan. Kalau menggunakan metode eliminasi semua silakan. Substitusi saja boleh dan gabungan juga silakan. Yang penting kalian bisa menyelesaikan. Jadi kesimpulan hari ini kita sudah belajar hal yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya setelah kesimpulan, Ibu ada evaluasi nih, ya. Evaluasinya 2 soal. Nanti Ibu sekarang Ibu bagikan ya, lembar jawabannya. Soalnya selain dipampang di papan tulis, Ibu share di grup ya. Oke, Ibu share di grup nih soalnya. Ini bagi dulu deh. Atau bisa dulu ya bentar. Kalian tuliskan jawabannya di atas ini. Beri nama dan kelasnya. Isi jawabannya aja. Isi jawabannya aja. Nomor 1-nya kalian membuat model matematika ya. Nomor 2-nya diselesaikan. Berapa? Silakan. Kalau sudah dikumpulkan. Itu di keluarga Ibu. Nomor 2-nya adalah tentang umur ya, umur Faiz, Fatur, dan Eko. Ini seperti soal yang dibahas oleh Ica ya tadi ya? Sama bilangan ya. Yang umur siapa? Alisa. Tapi beda ya. Beda. Kalau nomor 1 hanya membuat jawaban yang tadi akan Ibu nilai KPD-nya. Udah kasih nama? Udah. Nah, kalau sudah ini kita akan refleksi kegiatan hari ini menggunakan Mentimeter ya. Di situ selain ada barcode, kalian bisa klik Mentimeter, tapi Ibu sudah share barusan
linknya, tinggal klik, terus kalian ungkapkan satu kata aja mengenai perasaanmu hari ini setelah belajar matematika. Oke, Bu. Oke, Ibu tunggu nih. Sudah semua masuk ke situ? Coba kita lihat jawabannya. Kira-kira hari ini kalian perasaannya bagaimana nih? Berikan satu kata untuk menggambarkan kesepian ya, Mam. Ada Ibu nih di sini. Ya. Setelah matematika masih kesepian nggak? Coba. Kata tadinya dikumpulkan ya. Udah? Tuliskan satu kata aja. Oh, wow, amazing ya. Nah, amazing. Kok ada yang kepo ya? Kepo apa ya? Kepo matematika. Jangan kepo Jamal putus cinta ya. Sekian katanya ya. Ada lagi nih? Jadi yang paling gede ini yang menyebut seru nih. Yang paling gede tulisannya berarti yang banyak menyebutkan matematika hari ini adalah seru. Terima kasih dong untuk dengan seru. Terima kasih. Hari ini Ibu ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah wow amazing seperti matematikanya. Coba Ibu ingin lagi. Matematika. Wow amazing. Nah, alhamdulillah. Oh ini Ibu punya sesuatu nih. Ibu ingin memberikan suatu hadiah kepada yang ingatannya bagus tadi. Masih ingat tadi yang pertama? Siapa yang bagus nilainya 9 teh? Ojang sama Silvi. Setuju akan Ibu kasih hadiah? Setuju. Coba udah sama Silvinya maju ke depan. Karena sesuatu ingatan itu harus diberikan penghargaan ya Bapak Ibu ya. Ya ingatannya mereka ingatannya kuat nih. Terima kasih Ojang dan Silvi tidak melupakan matematika. Tapi yang lainnya bagus ya, bukan berarti kalian gak bagus, semuanya juga bagus. Tepuk tangan dong. Yang ketiga ya, semoga bermanfaat untuk kamu. Ya. Oke, silakan duduk kembali. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita sudah selesai mempelajari tentang kebersamaan minggu depan dipersiapkan lagi ya untuk pelajaran selanjutnya yaitu pada bab rasional dan tidak irasional ya. Jadi untuk hari ini tidak ada PR karena kita sudah evaluasi. Nanti hasil evaluasinya Ibu bagikan setelah Ibu periksa ya. Semoga kalian nilainya bagus-bagus. Ibu yakin semua nilainya bagus-bagus karena semuanya wow. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita sudah selesai dan kita tutup dengan doa ya. Setelah berdoa nanti bereskan lagi. Setelah Ibu pelajaran siapa? Bu Linda. Nanti dibereskan lagi, rapikan lagi, sampahnya dibuang ke tempat sampah dan semua sudah siap untuk belajar biologi ya Bu Linda ya. Iya. Dan sebelum itu tolong kita berdoa dulu biar lebih manfaat ilmunya ya. Siapa yang doa? Silakan Wes. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.